Ada yang tahu nggak nih cuy, saudara dari aplikasi ini? Barusan gua dapat transferan lagi dari aplikasi peminjaman online ilegal ini dengan limit yang lumayan gede dan tentunya langsung gua tarik daripada ntar di prank lagi. Dan untuk di aplikasi ini buruan kalian gaskan mumpung aplikasinya masih tersedia dan juga belum diblokir oleh OJK. Dan kalaupun nanti diblokir, otomatis kalian akan dapat jackpot ya, karena tentunya akan lunas ya teman-teman. Dan di aplikasi ini tanpa DC lapangan dan tanpa verifikasi ke rumah. Untuk lebih lengkapnya simak terus. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel Om Wiro Official. Gimana nih kabar kalian hari ini? Udah lama gua nggak dengar pencairan dari kalian. Apakah mungkin udah dicairkan, atau mungkin udah ketiban duit dari pinjol, ataupun mungkin kalian udah berhasil merawat di pinjol legal, ataukah limit yang kalian dapatkan itu hingga puluhan juta rupiah, atau gimana ya? Dan semoga saja sih tetap di ACC ya. Walaupun memang yang namanya aplikasi pinjol itu kita nggak bisa pastiin apakah bisa di autol atau di ACC ya, namanya juga hoki-hokian ya. Namun tetap berusaha saja ya teman-teman, dengan perbanyak pengajuan dan juga perkuat amunisi dan lain-lain. Dan juga gimana kabar kalian hari ini? Semoga kalian pada sehat selalu, terhindar dari wabah yang sedang melanda dunia saat ini. Karena seperti yang kita ketahui bersama bahwa pandemi ini belum berakhir cuy. Jadi kalian jangan kecolongan ya, tetap gunakan masker, menjaga jarak, dan juga sering bercuci tangan ya teman-teman. Karena ada lagi tuh untuk saat ini varian baru ya. Nah makanya jangan sampai kalian kecolongan ya, tetap berolahraga, makan makanan yang bergizi, dan juga tetap sehat, tetap safe ya teman-teman. Nah oke, sesuai dengan di video awal saya, kali ini gua akan membahas lagi terkait salah satu aplikasi peminjaman online ilegal yang dimana recommended banget diajuin untuk saat ini, karena memang mumpung aplikasinya belum diblokir oleh OJK dan pencairan saat ini itu lagi ramai-ramainya cuy. Makanya orang-orang tuh pada borong ya, apalagi yang para joki tuh, dia biasanya sehari itu sampai 20 pengajuan ataupun 25 ya, walaupun memang belum ada jaminan bisa di ACC ya. Namun intinya perbanyak saja pengajuannya dalam satu aplikasi. Dan untuk di aplikasi ini, buat kalian yang mengetahui saudaranya, kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya. Dan untuk di aplikasi ini tanpa DC lapangan tentunya, dan tanpa verifikasi ke rumah ya. Jadi untuk verifikasinya hanya melalui sistem saja. Nah oke, untuk lebih lengkapnya simak dulu videonya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah. Kemudian aktifkan tombol loncengnya agar kalian mendapatkan update notifikasi terbaru dari video saya. Karena di setiap harinya akan ada updatean video menarik terkait aplikasi peminjaman online di channel ini. Dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. Kita masuk dulu ke pencairannya. Ini dia teman-teman, kalian bisa lihat di sini limit yang diberikan ke saya yaitu 1 juta rupiah ya. Dan di sini kalian bisa lihat yang masuk ini bukan 1 juta rupiah bersihnya ya cuy. Karena memang ini aplikasinya ilegal, dan aplikasi ilegal ini nggak recommended buat kalian yang memang pengen untuk membuat modal usaha ataupun biaya bunga rendah dan lain-lain. Karena memang untuk di pinjol ilegal itu memberatkan banget ya. Nah makanya kalian harus pelajari dulu perbandingan antara pinjol ilegal dan pinjol legal OJK ya. Nah di sini untuk peminjamannya 1 juta rupiah, kalian bisa lihat di sini biaya administrasinya itu 351.000 rupiah. Dan di sini total yang saya terima yaitu hanya 600.000 cuy. Gila kan, gede banget untuk pemotongannya. Memang di sini dia katakan biaya bunga perharinya hanya 0,7%, dan di sini tanpa biaya denda ya. Tetapi gua rasa ini sudah dikalkulasikan di biaya administrasi, makanya ini gede banget ya. Dan untuk tanggal menerimanya itu pada tanggal 15 bulan 7 2021. Nah, di sini saya mengajukan pada tanggal 15 bulan 7 2021 juga. Namun untuk pencairan di aplikasi ini agak memakan waktu yang cukup lama ya. Di sini hampir 5 jaman atau 6 jaman ya teman, kurang lebih, karena memang pengajuannya ini lagi menumpuk banget. Apalagi pencairannya juga sudah beberapa hari ini menumpuk juga ya cuy. Jadi kita harus ngantri untuk masalah pencairan dan juga pengajuannya. Dan sini akan jatuh tempo pada tanggal 22 bulan 7 2021. Dan kemungkinan untuk di aplikasi ini bisa jadi gua galbaikan, bisa jadi gua rawat ya. Namun tergantung informasi di grup pinjol ya. Apakah bisa? Kalau bisa gua rawat, kalau enggak ya langsung aja digalbay ya. Takutnya nanti kalau nggak bisa dirawat terus kita memaksakan untuk mencoba merawat, ternyata pada saat kita bayarkan itu langsung diblokir akun kita dan nggak bisa meminjam lagi ya. Padahal memang niatnya untuk menaikkan limit ya teman-teman. Nah di sini kalian bisa lihat pemotongan dendanya 0 rupiah ya.
Namun kalian jangan terpancing dengan yang seperti ini karena biasanya hanya pancingan doang ya. Dan di sini yang harus gua bayarkan lagi yaitu 1 juta rupiah cuy. Kalian lihat yang masuk itu 600.000, yang dibayarkan 1 juta. Jadi pencairan kena pemotongan, pembayaran juga sama dengan padahal yang masuk ke rekening nggak seperti itu ya. Ya namanya juga pinjol ilegal cuy ya. Jadi kalian harus pikir-pikir terlebih dahulu jika ingin meminjam di aplikasi ini. Nah, oke, langsung saja ya kita ke aplikasinya. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KSP Fast Loan. Dan untuk aplikasi KSP Fast Loan ini dulunya gua sudah beberapa kali bahas ya. Namun gua nggak tahu sih apa saudara dari aplikasi ini. Soalnya ketika kita membuat akun itu akan diarahkan untuk mengisi puzzle ya. Jadi kita harus menggeser puzzle-nya dan nanti setelah itu kita baru bisa meminta request untuk mendapatkan kode OTP. Dan sekalipun kode OTP-nya masuk itu nggak ada namanya misalkan Fintech Asia atau apapun. Jadi gua nggak tahu saudaranya apa, soalnya kurang jelas banget ya untuk SMS kode OTP-nya. Nah, jadi buat kalian mengetahui mungkin kalian bisa ketikkan di kolom komentar ya. Nah, langsung saja ya kita ke detail info dari aplikasinya terlebih dahulu. Ini dia teman-teman, nama aplikasinya yaitu KSP Fast Loan dari Fastloan 6688. Dan untuk aplikasi ini masih ilegal banget, belum terdaftar di OJK dan kalian bebas mau galbaikan saja untuk di aplikasi ini ya. Karena memang juga masih ilegal. Dan buat kalian yang pengen dapatin aplikasinya bisa melalui link yang sudah saya sediakan di deskripsi ya, tanpa harus repot-repot melalui Google ataupun lainnya ya. Pokoknya kalian tinggal masuk ke link tersebut dan langsung download saja. Nah, untuk di aplikasi ini gua nggak tahu apakah dia masuk dalam salah satu aplikasi yang diblokir oleh OJK beberapa hari lalu atau enggak ya. Namun kalaupun memang sudah diblokir oleh OJK, biasanya tuh udah nggak ada lagi ya teman-teman aplikasi ini ya, dan kita udah sulit menemukannya. Namun masih ada sih, kemungkinan besar belum ya teman-teman. Padahal orang-orang pengennya tuh aplikasi ini diblokir oleh OJK ya, biar yang mempunyai peminjaman itu langsung dapat jackpot lunas ya teman-teman. Nah, oke, kita singkat saja di sini. Untuk aplikasinya sudah mencapai 10.000 download dengan rating 4,1 dengan ulasan 466. Memang masih jelek banget ya. Ini standar banget, burik banget aplikasinya karena memang mungkin nggak modal juga aplikasi ini ya. Dan di sini kalian bisa lihat dulu ulasan-ulasan orang-orang sudah pernah minjam sebelumnya. Jikalau kalian masih pemula dan baru ingin mengajukan, dan pastikan yang harus kalian ketahui aplikasi ini ilegal ya. Tentunya mempunyai resiko jika meminjam di aplikasinya. Oke, selanjutnya di sini untuk produknya di sini mulai dari 400.000 hingga dengan 5 juta rupiah. Jangka waktu peminjamannya 91 hari hingga dengan 365 hari. Biaya bunga rendah dia katakan 24% per tahun, dan kemudian di sini ada contoh simulasi, dan ini biasanya hanya pancingan doang ya. Nah, untuk aplikasinya kalian harus warga negara Indonesia berusia 18 tahun ke atas dan mempunyai rekening bank dan juga KTP ya. Nah, Bang, gimana kalau mengajukan dengan rekening bank orang lain? Bisa saja, asalkan tentunya KTP-nya juga harus sama ya. Jadi misalkan nama KTP-nya Andi, kemudian nama rekeningnya juga harus Andi ya, nggak boleh berbeda. Namun tentunya sebelum kalian mengajukan dengan data pribadi, pastikan kalian amankan dulu data-data kalian. Ntar kita bahas di akhir video ya. Nah, selanjutnya di sini ada keunggulan yang dia klaim dari aplikasi ini. Namun gua sih bodo amat dengan keunggulan dari aplikasi pinjol ilegal ya. Nah, ini yang kalian harus ketahui bahwa aplikasi pinjol ilegal itu belum terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan. Namun di sini dia mengklaim bahwa terdaftar di OJK dengan sertifikasi ICO. Nah, ini biasanya pancingan doang cuy. Jadi jangan termakan ya dengan pancingan dari aplikasi ilegal. Kemudian untuk aplikasinya dirilis pada tanggal 29 April 2021, masih baru banget ya. Namun tentunya gua nggak tahu apakah aplikasi ini memang sesuai dengan tanggal rilisnya atau gimana ya. Soalnya kalau nggak salah dia ini udah sempat muncul pada akhir tahun 2020 ya. Namun ya bodo amat lah ya. Nah, oke, langsung saja kita masuk ke dalam aplikasi KSP Fast Loan ini. Dan sepintas sih aplikasi ini mirip dengan aplikasi pinjam cepat dan aplikasi saudara lainnya yaitu Dompet Verus ya. Namun gua nggak tahu apakah ini mereka saudara atau enggak ya. Nah, di sini kalian bisa lihat tampilannya sih jelek amat sih, hanya gini-gini doang. Dan di sini kita langsung tekan pinjam sekarang saja. Untuk pengisiannya di sini baru mencapai 40% ya. Nah, ini ada akun yang akan gua ngajuin nantinya ya, dan ini hanya nyoba saja dulu apakah aplikasinya masih error atau enggak. Namun ternyata udah enggak terlalu sih ya, teman-teman. Nah, di sini ada status pernikahan, bisa kalian pilih.
Di sini kita singkat saja ya teman-teman, status pendidikannya apa, misalkan kita pilih SMP saja. Alamat emailnya, ini alamat emailnya kita harus masukkan, dan pastikan jangan alamat email pribadi kalian atau alamat email utama kalian, karena biasanya ada beberapa alamat email itu yang terkonek dengan kontak kita. Namanya juga aplikasi pinjol ilegal, dia ini bisa mengakses handphone kita ya. Nah, misalkan kita isikan dulu untuk alamat emailnya ya. Nah, setelah itu alamat rumahnya kita masukkan dulu ya, dan pastikan di sini harus sesuai dengan yang ada di KTP. Detail alamatnya kita masukkan juga, misalkan Jalan Bangau nomor 2. Setelah itu status tempat tinggalnya apa, pilih saja rumah sendiri, kemudian pilih banknya. Nah, ini banknya bebas sih sebenarnya ya teman-teman, kalian mau isikan bank apa terserah dari kalian, soalnya nggak ada yang bisa mengklaim bahwa rekening A itu bisa cair, rekening B itu bisa cepat, dan lain-lain. Oke, setelah kita masukkan nomor rekeningnya, di sini kita masukkan bank atas namanya ya. Di sini misalkan kita tulis Agus, kemudian pilih agamanya, setelah itu nomor WhatsApp. Nah, ini nomor WhatsApp jangan masukkan yang utama juga ya teman-teman. Nah, di sini kita misalkan saja. Setelah itu kita tekan lanjut, dan ya karena memang ini hanya nyoba saja ya, makanya nggak bisa lanjut ke step selanjutnya. Dan kalau kalian ingin meminjam, ini pastikan harus mencapai 100 terlebih dahulu ya, karena ini baru 40% ya. Dan nanti setelah kalian lanjut akan diarahkan untuk informasi tambahan, misalkan informasi pekerjaan, kemudian kontak, dan lain-lain. Nah, untuk di aplikasi ini nggak terlalu membutuhkan banyak amunisi ya teman-teman. Nah, untuk amunisi itu apa saja sih Bang? Amunisi itu sebenarnya meliputi NPWP, slip gaji, kemudian ID card, SKU ataupun BPJS, SIM, ataupun foto tempat usaha kita, foto bekerja kita, kemudian banyak lagi ya teman-teman. Nah, itu yang dinamakan amunisi ataupun dokumen tambahan ya, yang biasanya diminta oleh aplikasi pinjol. Namun nggak semuanya itu sama, kadang ada yang meminta BPJS saja, kadang ada yang meminta NPWP saja, dan lain-lain. Dan kadang memang ada yang nggak meminta untuk wajib menambahkan dokumen tersebut ya. Nah, jadi itu yang harus kalian ketahui. Dan untuk di aplikasi ini, kalau kalian mengajukan, gue lebih saranin kalian mengajukan di subuh hari di antara jam 5 dan jam 6 untuk menghindari habisnya limit kuota pengajuan. Karena ya gue kemarin juga ngajuin di pagi hari jam 8, itu limitnya udah habis, dan kalaupun memang bisa di ACC di jam 8, itu pencairannya pasti akan lama banget ya. Dan gua saja yang jam 7 mengajukan itu peninjau itu pencairannya hampir 5 sampai dengan 6 jam ya teman-teman, dan memang lama banget. Nah, dan buat kalian yang bertanya, Bang, bisa ngajuin dengan menggunakan data pribadi nggak? Sebenarnya bisa saja sih, asalkan yang harus kalian ketahui bahwa peminjaman di aplikasi pinjol ilegal itu mempunyai resiko yang gede ya, karena dia ini sebar data ya cuy. Nah, makanya kalau memang kalian udah terlanjur menggunakan data pribadi, kemudian kalian pengen galbay ya, pastinya kalian harus kuatin mental kalian ya, karena dia ini menghubungi kontak-kontak kita, membuatin grup, dan juga grup tersebut itu adalah orang-orang di kontak kita, dan lain-lain. Nah, dan kalaupun kalian ingin mengajukan dengan menggunakan data pribadi, sebelum kalian meminjam harus kalian amankan terlebih dahulu data-data di handphone kalian, entah itu kontak, media, log panggilan, dokumen-dokumen kalian, dan lain-lain. Namun kalau gua saranin sih, kalau misalkan kalian nggak mau repot ya, gunain saja salah satu handphone yang memang untuk dikhususkan untuk pengajuan pinjol ya. Nah, namun nggak boleh kosong juga cuy, entah dari media, kontak, dan lain-lain. Masukkan saja kontak-kontak fake ataupun kontak-kontak kalian sendiri, biar misalkan nantinya kalau untuk disebar ya tetap itu di dalam lingkaran kalian sendiri saja. Dan walaupun kita sudah menyiapkan kontak fake, gambar-gambar apapun itu, tetap mereka akan berusaha mencoba menyebar data kita ya. Namun nggak terlalu khawatir ya, soalnya kan kontak-kontaknya udah beda ya teman-teman.
Nah, dan kalau kalian ingin mengajukan juga, jangan lupa nomor kondarnya itu pastikan aktif ya, karena di aplikasi ini kita nggak bisa pastikan apakah dia menelpon di kondar atau di nopeng. Sebenarnya nggak ditelepon sih, hanya di miss call saja, namun tergantung juga. Ada juga yang di nopeng, ada yang di kondar, ada yang kedua-duanya ya. Nah, jadi pastikan aktif terus ya, dan jaringan kalian itu stabil. Nah, jadi saya rasa begitu saya dulu video singkat saya kali ini terkait aplikasi peminjaman online ilegal KSP Fast-Loan. Dan buat kalian yang pengen ngajuin silakan, nggak pengen ngajuin juga lebih bagus ya. Gue saranin ke pinjol legal saja ya, karena ini tentunya mempunyai resiko ya teman-teman. Dan kalau kalian yang pengen galbay ya gaskan saja di aplikasi ini, bangkrutin aplikasinya ya, mumpung aplikasinya belum ditutup oleh OJK ya. Dan kalaupun kalian sudah meminjam ataupun sudah pernah meminjam di aplikasi ini sebelumnya terus ditutup oleh OJK, itu kalian dapat jackpot ya, yang biasanya orang-orang pinjol ataupun orang-orang galbayar pada inginkan ya. Dan buat kalian yang baru bergabung di channel ini, ada baiknya kalian tekan dulu tombol subscribe yang ada di bawah, kemudian aktifkan tombol loncengnya, dan jangan lupa like, komen, dan juga share sebanyak-banyaknya. See you next my video. Bang.